Tuhan itu memang musuh, tapi musuh di luar. Ada musuh di dalam, ada musuh dalam selimut. Yang lahirnya, tanggal lahirnya sama kita. Ya, yang tumbuh bareng sama kita. Yang kalau kita makan, ikut kita kasih makan. Yang kalau kita tidur, mungkin dia juga ikut tidur, mungkin dia malah menguasai badan kita seutuhnya karena kita terlelap. Siapa musuh kita itu? Ketika setan bekerja mengganggu manusia dalam bentuk bisikan ke dalam dada, nah apakah itu letaknya di hati? Dan bagaimana kaitannya dengan fatwa hati, Gus? Nah, bisa menjadi kan fatwa hati itu datang dari setan mungkin gitu ya. Gimana sih kita ngebedain? Juga nanti tadi kaitannya sama Furqan kali ya, membedakan mana yang harus dan kita lakukan dan tidak. Monggo, Gus. Santai gitu mukanya. Padahal dongkol nih. Nah, itu tuh gimana tuh kaitan sama puasa tuh jadi batal nggak gitu, Gus, kira-kira? Kita ini sebenarnya di dunia atau di bumi? Di bumi lah, Gus. Ini kan planet ini global ini namanya bumi, Earth. Ya, itu ada Jupiter, ada Mars, ada Neptunus segala macam. Bumi. Loh. Bener tadi bumi. Iya, itu ada ayatnya. Khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Terus kenapa kamu berdoanya Robbana atina fid dunya? Kok bukan Robbana atina fil ard? Oh iya ya. Dunia itu waktu. Bumi itu ruang. Kita berada di ruang dan waktu. Ruangnya bumi, waktunya dunia. Ya. Akhirat itu waktu. Selama-lamanya berarti waktu ya. Abadan abada, kekal abadi berarti waktu. Dunia fana berarti waktu. Akhirat itu waktu. Ruangnya di mana? Nah, kita mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, bakal mati. Ya, mati kita nanti. Nah, mati itu kita menuju kemana? Ke akhirat, Gus. Iya, akhirat itu kan waktu. Ruangnya di mana? Ya. Kita menuju suatu alamat yang kita tidak dari sekarang mencari tahu alamatnya di mana. Wah, geger genjek dari Allah SWT. Geger nanti kamu. Ya. Maka doanya orang mati seketika menjadi sama. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Ternyata bekalku salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif. Kita kedatangan lagi. Wah, ini pokoknya yang paling ditunggu. Gus Chan kapan ya? Gus Chan kapan? Emang jadwal Gus Chan juga lagi sibuk gitu ya. Alhamdulillah malam hari ini diperkenankan, waktunya pas, Gus Chan bisa hadir. So malam hari ini kita akan berhumor Sufiria edisi Ramadan. Nah, seperti biasa humor Sufi itu nggak pernah tahu mau ngomong apa, mau ngobrol apa, nggak pernah ada di skenario kan. Jadi kita malam hari ini mengalir sesuai dengan apa yang disampaikan Gus Chan tuh, hidup itu enaknya tuh selalu mengalir gitu. So tidak berpanjang lebar, kita sapa guru kita malam hari ini, Chandra Mali. Gus, piye kabare Gus? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Gus ya? Waalaikumsalam. Waduh, aman Gus, lancar jaya puasa Gus? Aman, alhamdulillah. Belum punya utang. Aman. Belum punya utang. Tapi masih sehari kan? Nggak ada yang setengah hari ya? Nggak ada ya? Wah, nggak ada. Yang paling bahaya tuh azan asar Gus ya. Soalnya mirip sama maghrib. Iya, Pas begitu azan mirip, jangan-jangan langsung minum gitu, itu bahaya. Oke Gus, matur suwun Gus udah hadir lagi di Dialog Positif, dan mungkin malam hari ini kita akan banyak berdiskusi ya teman-teman. Bisa dipersiapkan mau bertanya, ada apresiasi dan seterusnya, nanti kita akan diskusi. Oke Gus, mungkin aku akan mulai dari yang pop up tadi gitu. Kalau sama nanya sama Gus Chan gimana ya dalam konteks tasawuf tentu saja gitu. Nah, kita tahu bahwa Ramadan itu bulan agung, bulan suci gitu Gus, yang akan memasuki kita kepada Idul Fitri gitu. Nah, dalam pandangan tasawuf Gus, Idul Fitri kembali ke fitrah tuh sebetulnya apa sih esensi dan maknanya Gus? Karena saya rasa kan bukan hanya lebaran terus kita bikin opor, terus pakai baju baru, terus ya gitulah kira-kira. Nah, kira-kira pandangan dalam tasawuf tentang Idul Fitri itu seperti apa gitu? Monggo Gus Chan. Ya. Ini puasa baru berapa hari sudah ngobrol Idul Fitri. Alhamdulillah. Nggak, soalnya sampean datang ke sini lagi pasti habis Idul Fitri kan, jadi nggak mungkin nanya ini nanti gitu. Justru saya berharap ada percepatan, kan udah biasa setahun 30 hari, siapa tahu bisa 15 hari kan gitu ya. Nah,
Sudah muslim 43 tahun, sudah orang dalam gitu. Berapa tahun bisa dipercepat. Udah banyak koneksi ya, jadi udah tenang aja semuanya ya. Oke, THR cair Ya, udah katanya Gus, THR ya, cair. ya. Oke, Ya, Mama. satu Ramadan selalu bisa berbeda tanggal, satu Syawal berbeda tanggal, tapi yang kita tunggu sama. Yang kita tunggu adzan maghrib. Hmm. Ya, Hmm. jadi saya sejak selesai adzan subuh, sholat selesai, banyak tidur saya tuh. Saya khawatir adzan duhur kok juga mirip sama adzan maghrib, ya kan? Adzan asar apalagi, aduh. Jadi Ramadan itu luar biasa, bahkan tidur kita itu dihitung sebagai ibadah. Bayangkan, ketika kita tidur loh, tidak ngapa-ngapain loh, itu terus berjalan argo kebaikan-kebaikan itu. Dan mungkin lebih baik tidur daripada kita bangun, justru kita gunakan untuk ghibah, untuk fitnah, untuk menebarkan kebencian, untuk ikut mengeroyok orang. Waduh, ya. Lebih baik bulan Ramadan. Ramadan itu bulan istimewa yang ujungnya, puncaknya adalah Idul Fitri. Nah, pertanyaan dari Kang Abu Marlo tadi, Idul Fitri itu hakikatnya apa? Idul Fitri sering diartikan kembali ke fitrah. Sering juga dimaknai kembali seperti bayi. Nah, fitrah kita ini fitrah yang bagaimana? Fitrah itu awal mula segala sesuatu. Kembali ke titik nol. Ya, kembali ke zero moment. Nah, ini susah. Susahnya bagaimana? Karena sejak lahir kita sudah terlanjur diajari banyak bicara. Jadi kalau kita mau maknai Idul Fitri dalam artian kembali ke fitrah itu lebih banyak diemnya, lebih banyak nangisnya, lebih banyak nerimanya daripada protes seperti bayi-bayi pada umumnya, itu susah sekali. Ya. Fitrahnya manusia itu ya manusia, bukan Tuhan, bukan tumbuhan, bukan hewan. Nah, manusia ini adalah makhluk di antara makhluk-makhluk lainnya yang paling mulia. Dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan karunia akal. Akal yang bagaimana? Akal budi pekerti. Akal yang nyambung dengan hati. Ya. Akal yang menyambung dengan hati yang melahirkan budi pekerti. Nah, kita diharapkan begitu. Nah, sebenarnya puasa yang sesungguhnya itu 11 bulan ke depan. Nah, bukan hanya di bulan Ramadan ini. Ramadan ini latihan saja. Puasa sesungguhnya 11 bulan. Jadi kalau kita maknai Idul Fitri sebagai kembali ke titik mula, itu kembali ke garis start. Finishnya kapan? Finishnya nanti 1 Ramadan tahun depan. Nah, apakah kita selama 11 bulan itu masih bisa mempertahankan tradisi-tradisi yang kita latih sepanjang 1 bulan Ramadan? Tradisi apa itu? Tradisi menahan makan dan minum, tradisi menahan syahwat, tradisi menahan diri dari berbagai hal yang bisa menimbulkan kekacauan lahiriah maupun batiniah karena kita melampaui batas. Ya, puasa macam-macam. Ada puasa awam. Puasa awam itu puasanya orang biasa, ya, yang ikut sahur, ya, yang ikut buka puasa bersama, ya, minimal itulah. Minimal itu. Ikut-ikutan semua gitu ya. Ikut sahur, ikut buka lah. Nggak ikut puasa, oke lah. Nanti ya masih kita bisa bicarakan dengan fidyah atau yang lain. Tapi yang paling penting ikut sahur sama ikut buka puasa itu paling penting dulu ya. Oke. Karena agama itu yang penting makan. Kalau makannya beres, ya, itu tidak akan ada gejolak sosial. Kita bisa hidup dengan tentram, tidak ada protes dan lain sebagainya. Ibadah juga lebih tenang. Ya. Nah, apakah kita juga bisa puasa yang lebih tinggi lagi tingkatannya? Puasa khawas. Puasa khawas itu menjaga panca indera. Ya. Menjaga panca indera, menjaga penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Yang paling susah ini puasa khawasul khawas. Puasa khususnya khusus. Apa yang dijaga? Yang dijaga bergeraknya pikiran. Wah, ini susah sekali. Yang dijaga kelebatan perasaan, hati. Waduh, ini susah sekali. Ya. Maka untuk bisa melaksanakan puasa yang paling tinggi derajatnya khawasul khawas ini, kita benar-benar harus berpegang kepada Allah dengan cara berpegang kepada zikir. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya, itu sebagai apa ya? Sebagai penjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu, kemurniannya. Hanya saja pada momentum Quran di bulan Ramadan ketika turunnya, Allah menggunakan redaksional ad-dzikra. Ad-dzikra itu dzikir, ingatan kepada Allah. Maka kita harus penuhi ingatan kita hanya kepada Allah. Kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Dengan begitu kita berharap puasa kita yang 30 hari ini bisa menjadi bekal untuk puasa 11 bulan ke depan. Gitu kira-kira. Ya. Oke, itu menarik sih Gus, bahwa puasa yang sebenarnya ini kita cuma lagi latihan karena puasanya 11 bulan ke depan gitu ya. Iya. Cuman kadang-kadang pol-polannya tuh di sebulan ini, Syawal ya balik lagi Gus gitu. Iya, betul. Itu yang jadi tradisinya gitu. Karena gini Gus, di bulan ya. karena gini, kan kita tahu ya bahwa hari kemenangan, Idul Fitri kemenangan, dianggap udah menang, yes, udah selesai. Gimana tuh? Perayaannya lama ya, perayaannya 11 bulan. Ya. Perayaan Iya, hari kemenangan cuma 2 hari, perayaan 11 bulan. Lupa dirinya kelewatan. Tidak perlu menunggu Idul Fitri, seringkali justru di bulan Ramadan tingkat inflasi naik. Ya. Kenapa? Ya. Karena tingkat konsumsi justru meningkat. Wah, ini mumpung bulan Ramadan, daftar menu sahur dan buka puasanya harus jelas. Ya, mumpung Ramadan, buka puasanya pakai ini dong, pakai kolak, pakai ini dong, pakai itu dong. Mumpung Ramadan, jarang-jarang nih, setahun sekali. Pada akhirnya justru Ramadan yang seharusnya bisa mendukung program diet, nah kita justru mempertanyakan, kenapa ini? Karena seringkali orang diet ini kan bertekad bulat. Wah, ini susah. Bertekad bulat jadinya bulat. Harusnya bertekad langsing. Jadi makin bulat ya. Di Ramadan justru malah naik timbangannya padahal nggak makan ya Gus ya. Iya, salah niat itu. Bertekad bulat itu salah. Harus bertekad langsing ya. Nah, seringkali di bulan Ramadan justru jadwal makan kita lebih teratur daripada bulan-bulan yang lain. Begitu adzan itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, serbu sudah meja makan itu. Kita sholat maghrib dalam kondisi kekenyangan seringkali. Lepas taraweh makan lagi, tidur kekenyangan, bangun masih makan lagi untuk sahur. Bayangkan sehingga tingkat inflasi, tingkat konsumsi menjadi meningkat justru di bulan Ramadan. Ini artinya kita salah jurus. Kenapa kok salah jurus? Seringkali kita memaknai Ramadan itu menahan lapar dan dahaga. Padahal bagaimana caranya menahan lapar dan dahaga? Kan kerasa. Bagaimana menahan perasaan? Yang lebih benar menurut saya, menahan makan dan minum. Walaupun ada berbagai opsi makanan, tahan. Jangan dibeli semua, jangan diborong semua. Ya, jangan dilahap semua. Walaupun ada berbagai versi minuman, tahan. Jangan diminum semua, ya kan? Menahan makan dan minum. Menahan berhubungan badan, menahan itu. Nah, pekerjaan menahan ini melahirkan daya, melahirkan kekuatan. Saya sering mengatakannya dan akan saya ulangi lagi malam hari ini. Saya pernah belajar kepada Mas pelukis terkenal kita, Mas Jehan, ya. Dia mengatakan ada daya hidup, daya tahan, daya lawan, dan daya mati. Daya hidupnya adalah iman. Rukun iman itu. Daya tahannya adalah Islam. Rukun Islam. Daya lawannya adalah ihsan. Daya matinya adalah ikhlas. Maka Islam ini sesungguhnya sehimpunan daya tahan. Yang satu di antara 5 lainnya, satu di antara 5 adalah puasa Ramadan. Maka kemampuan kita menahan diri dari berbagai sesuatu hal yang menggoda kita, itu akan melahirkan daya-daya berikutnya. Oke. Gus tadi mengatakan di surat 15 ayat 9 terakhirnya ada kata-kata hafizun. Hafizun itu kan aku yang menurunkan dan aku yang akan menjaga gitu ya. Ya. Nah sementara ini nggak tahu sih tiba-tiba kepikiran aja gitu, ini agak belok sedikit gitu. Nah sekarang kok hafiz itu jadi kayak penghafal gitu ya Gus ya?
hafiz tuh kayak jadi yang hafal semua. Ya. Padahal kan konteks hafiz itu saya rasa kalau ngelihat dari struktur bahasanya juga bukan masalah dihafal, tetapi menjaga gitu. Nah, nanti mungkin ini akan ada kaitannya sama nuzulul Quran, Lailatul Qadar dan seterusnya. Tetapi poinnya adalah, apakah hafiz itu hanya menghafal, bahkan ya jadi cuman hafal mulut bicara gitu, tapi kan poinnya adalah menjaga tuh. Gimana pandangan Gus Chan? Ya, para penghafal Quran ya itu sesungguhnya pekerjaan utama mereka, beliau-beliau ini adalah menjaga hafalan. Ya. Jadi kita tidak bisa menegasikan pentingnya para penghafal Quran. Namun lebih dari itu, menjaga hafalan ini menuntut para penghafal Quran untuk tidak melakukan banyak hal lainnya. Karena menjaga hafalan Quran tidak sekedar menjaga hafalan itu sendiri, tapi juga menjaga kesuciannya, kemurniannya, menjaga hal-hal yang menggoda kita, menggoda para penghafal Quran dari kemungkinan melupakan 1-2 ayat. Jadi penghafal Quran ini tidak akan khawatir kehilangan semua hafalan. Dia kehilangan 1 ayat saja, separuh ayat saja bahkan, itu sudah konflik besar sekali dalam dirinya. Jadi sebenarnya saya sangat mendukung program-program hafalan Quran, tapi dukungan saya dipenuhi rasa khawatir. Ketika para penghafal Quran itu masih mengerjakan banyak hal lainnya dalam kehidupan di dunia ini yang bisa menggoda mereka untuk sejenak mengendorkan penjagaan hafalan Quran untuk mulai melirik hal-hal lain yang sifatnya duniawi. Setahu saya para penghafal Al-Quran ini harus juga dijaga oleh sehimpunan manusia lainnya agar para penghafal Quran tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain selain menjaga hafalan Quran itu. Nah, tapi sistem ini tidak terbangun dengan baik sehingga banyak terjadi semangat hari-hari ini anak-anak kita yang masih usia sangat dini sudah disekolahkan ke lembaga-lembaga pendidikan penghafal Quran, sembari juga diperkenalkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi yang bisa membuai mereka dan menjadikan lepas hafalan Qurannya. Nah, itu harus hati-hati sekali. Para penghafal Quran tidak boleh kehilangan 1 huruf pun bahkan dalam hafalannya. Oke. Nah, poinnya adalah ketika hafal kan juga belum tentu masuk ke dalam gitu, Gus. Nah, poinnya begini contohnya. Apakah seseorang yang menghafal Quran pasti masuk ke dalam ranah nuzulul Quran gitu misalkan? Kalau kita bicara diturunkannya Quran gitu, itu satu. Nah, yang kedua kalau kita mengacu ke Quran juga kan bal huwa ayatum bayyinah fi sudur, Quran itu kan di dalam gitu. Nah, tapi di satu sisi kok kalimatnya diturunkan, nuzulul. Nah, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ini rangkaiannya apa sih, Gus? Kayaknya menarik banget gitu nih. Secara tasawuf pasti dalam pemaknaannya. Silakan, Gus. Ya, ini sebenarnya saya diundang lagi untuk nuzulul Quran juga nggak apa-apa loh. Oke, Gus, nanti dicari slot, Gus. Borongnya loh pertanyaannya. Ramadan tanggal 1 sampai tanggal Idul Fitri diborong pertanyaan. Masya Allah. Ya. Soalnya mumpung, aji mumpung, Gus. Ya. Kenapa menggunakan kata diturunkan? Karena bukan berarti manusia itu rendah posisinya, bukan. Ya. Tapi justru manusia yang mampu merendahkan hatinya itu posisinya tinggi. Itu yang harus diingat dulu. Nah, Quran itu dalam bahasa yang mudah pernah ditawar-tawarkan untuk diturunkan kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Tapi hendak diturunkan kepada awan itu saja menanggung kumpulan air dan tertiup angin tidak kuat. Itulah hujan. Ya. Akan diturunkan kepada gunung atau daratan atau tanah. Tanah itu ditancapi lembing saja dia tembus. Tidak ada yang mampu. Nah, di antara makhluk-makhluk Allah yang dinilai mampu menerima Quran adalah manusia. Artinya apa? Artinya bukan berarti manusia itu bisa menjadi pawang hujan seperti di Mandalika, bukan ya. Bukan kemudian para pendaki gunung bisa menaklukkan gunung kemudian bisa menerima Quran, bukan. Tapi justru yang perlu kita pahami di dalam diri manusia terkandung unsur-unsur yang ada di luar dirinya. Di dalam diri manusia ada gunungnya, ada samudranya, ya, ada mataharinya, ada bulannya, ada unsur-unsur alam semesta. Ada di dalam mikrokosmos itu ada kosmos yang luar biasa besarnya.
Sehingga dalam pemahaman ilmu kebatinan lainnya justru menyebutkan mikrokosmos, yang disebut mikrokosmos itu justru segala hal yang di luar manusia. Sedangkan manusia itu sendiri adalah makrokosmos. Sehingga dia mendapatkan kedudukan khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Nah, pemimpin itu niscaya lebih besar, lebih agung daripada yang dipimpin. Sehingga sudah tepat rasanya Al-Quran itu diturunkan kepada manusia yang kedudukannya makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Nah, kenapa menggunakan redaksi diturunkan tadi saya sampaikan? Karena Allah diyakini dan kita imani bersama kedudukannya subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Maha suci yang tidak tersentuh kesuciannya, maha tinggi yang tidak terjangkau ketinggiannya. Sehingga segala sesuatu yang berasal dari Allah diilustrasikan, diturunkan. Kepada apa? Kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya yang niscaya tidak akan pernah kedudukannya lebih tinggi daripada Allah. Setara pun tidak mungkin. Maka redaksional menggunakan kata diturunkan sudah tepat. Oke, itu tadi keren banget sih Gus, ketika tadi yang justru yang rendah hati itu yang posisinya tinggi gitu ya. Wah, itu mantap sekali, dan Ramadan saya rasa juga mengajarkan kita untuk tetap rendah hati gitu. Nah, berkaitan sama tadi Gus, antara awam khusus sama khusus bil khusus gitu ya, di mana yang paling khusus bil khusus itu adalah bergerak pikiran. Pikiran juga sering dikaitkan dengan setan, dan juga kita sering dengar bahwa di bulan Ramadan setan diikat Gus gitu. Tapi kenapa masih banyak orang berbuat kayak kenapa kemarin ada pengeroyokan gitu Gus? Gitu, ya. Gimana coba Gus tuh? Setan tuh diikat itu baik-baik saja, karena cara kerjanya itu yuwaswisu, berbisik. Jadi selama mulutnya nggak diplester, ya dia masih bisa gitu. Oh, bener juga ya. Jadi Gusti Allah itu nggak bohong, Nabi Muhammad itu benar. Diikat, dibelenggu, tapi kan masih bisa bekerja. Ya. Cara bekerjanya yuwaswisu fi sudurinas, berbisik ke dada manusia. Ya cuek saja, mau diikat kayak apa kalau masih nggak diplester cangkemnya, ya aja masih bisa. Ya. Jadi jangan heran di bulan Ramadan pun setan masih bekerja. Walaupun setan juga kagum sama manusia. Ini belum dibisiki kok sudah lebih hebat daripada saya kan gitu. Iya kan? Belum digoda udah nyuri. Nah, manusia itu terkenal improve-nya, ya. Dibisiki aja di kalimat sudah sama manusia. Makanya iblis pun diminta sujud sama Adam kan, karena iblis itu harus mengaku kalah sama Adam. Iya. Nah, itu juga kan pasti ada kaitan sama pikiran. Tadi Gus Chan bilang bahwa bergeraknya pikiran itu atau kontrol itu kan adalah sesuatu yang sangat susah sekali gitu, Gus. Nah, tips and tricks Gus dalam pandangan tasawuf untuk menjaga pikiran gimana sih, Gus? Apakah ada apa ya, praktis khususnya atau ada ya apapun ritual khususnya gitu? Silakan. Iya. Itu pun sebenarnya saya siap diundang untuk kelas meditasi. Saya itu NU itu nunggu undangan. Ya. Kalau ada undangannya siap, terangkan apa siap, pokoknya jalur apa siap gitu aja. Kelas meditasi oke. Ya, kelas tasawuf oke gitu ya gitu. Ya. Kelas menulis oke. Oke semua pokoknya. Nah, akal itu berada di mana sebenarnya? Ya. Saya pernah bertanya kepada seorang dokter, "Dok, di mana letaknya otak?" Dia menjawab dengan cepat, otak di dalam kepala, ada gambar anatomi tubuhnya. Ya, tapi ketika saya menanyakan di mana akal berada, dia tidak bisa cepat menjawab. Ya. Di mana hati, kita juga tidak bisa benar-benar tepat menyebutkannya ada di mana hati. Kalau kita ditanya di mana jantung, kita bisa menyebutkannya. Ya. Nah, inilah pentingnya mempelajari hal-hal yang sifatnya batiniah. Ruhaninya, karena manusia itu istimewa dibanding makhluk lainnya, terutama karena dia terdiri atas badan jasmani dan badan ruhani. Ya. Kaitannya kalau kita bicara soal Quran, soal nuzul Quran ya, harus ingat surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ya.
petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, yang bisa menggunakan Quran dengan relatif benar dan baik adalah orang-orang yang bertakwa. Itu pun tujuannya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar engkau menjadi bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana? Masih lanjutan Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman yang mengimani hal-hal gaib. Nah, sekarang kita baru mendekati hal gaib aja sudah dicap klene. Ya, tahayul, khurafat, bid'ah. Padahal kita sedang menuju definisi takwa loh. Ya. Nah, gaib itu tidak selalu tentang pocongan, gendruwo, santet. Bukan itu. Gaib itu segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Termasuk akal. Akal ini tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Pernah ada yang bisa melihat dalemannya sendiri kan tidak bisa. Ya. Segala sesuatu di balik dinding ini gaib semua kita. Ya. Istri saya itu makhluk gaib karena saat ini saya tidak bisa melihatnya. Ya. Oke, ini kalau nggak ngerti bisa marah, Gus. Wah, iya. Gaib itu. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh panca indera. Nah, kalau kita mau teliti lagi, kita ini cenderung makhluk dohir, makhluk kelihatan, hadir, atau makhluk gaib coba. Sebanyak-banyak yang tampak pada diri kita, masih lebih banyak yang tidak tampak. Oke. Segala sesuatu di bawah permukaan kulit ini tidak tampak. Ya. Apakah pernah dia melihat jantungnya sendiri, paru-parunya sendiri, ususnya sendiri, limpahnya? Enggak pernah. Ya. Loh itu Gus ronsen itu kan hanya image-nya. Melihat sendiri kasat mata kepala, enggak pernah. Kita hanya mengimani bahwa kita punya paru-paru tanpa pernah melihatnya. Ya. Apa tanda-tanda punya paru-paru? Ya kalau ngerokoknya kakean menggu. Waduh. Masa punya paru-paru. Ada cewek cantik lewat deg-degan. Wah, punya jantung. Ya kan? Telat sahurnya, nggak sahur puasanya, telat bukanya, lapar. Oh, punya usus. Tanpa pernah melihatnya. Itu sudah belajar hal-hal gaib. Padahal hal-hal gaib tentang badan yang sifatnya masih jasmaniah loh itu. Ya, masih ada bentuknya loh. Nah, kita perlu lagi mempelajari yang lebih dalam. Apa itu? Akal, kolbu, ya. Kolbu aja bertingkat-tingkat, ada fuad, ada sudur, dan seterusnya. Ya, lapisan-lapisan hati itu kita tidak kenal. Padahal saya sudah jadi Chandra Malik 43 tahun loh, 44 tahun loh. Masa saya tidak kenal Chandra Malik? Ya, Chandra Malik ini kemana-mana saya ajak, saya bawa. Masih belum tahu jalan pikirannya sendiri itu bagaimana. Sampean jadi Abu Marlo sudah seumur hidup sampean. Tapi sampean masih bertanya tentang Abu Marlo kepada orang lain. Ya. Om, saya baiknya gimana nih Om? Loh, yang jadi Abu Marlo itu siapa kok kamu nanya ke saya ya? Ya kan? Iya, kita sudah curhat teman. Kita sudah nanya ke orang lain. Loh, yang jadi kamu itu kamu kok nanya ke aku. Aku belum pernah sedetik pun jadi kamu. Jadi aku nggak tahu jalan pikiranmu. Nah, ketidakmampuan mengenali jalan pikiran, ketidakmampuan mengenali jalan perasaan itulah yang membuat kita sering terombang-ambing oleh perilaku panca indera. Apa yang didefinisikan bagus oleh panca indera bisa membuai kita dan kita definisikan sebagai bagus di akal, bisa menjadi bagus di hati padahal belum tentu bagus. Sampai-sampai Allah mengatakan yang baik menurut kamu belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk menurut kamu belum tentu buruk menurut Allah. Kenapa? Karena kita tidak kenal diri kita sendiri. Nah, Ramadan itu kita diajak ngerem. Wah, ngerem kenceng. Ayo pelajari lagi dirimu. Ya, pelajari kantukmu, pelajari lemesmu, pelajari laparmu, pelajari kelemahan-kelemahanmu. Sampai pada titik tertentu engkau memahami bahwa kelebihanku adalah kelebihan kekurangan. Kekuranganku adalah kekurangan kelebihan. Ya, titik terendah itu. Nah, ketika sudah sampai titik terendah itulah kamu juara, kamu menang. Nah, begitu fitrahnya manusia itu begitu. Sebagus-bagus kamu, sebenar-benar kamu tempatnya dosa dan kesalahan. Akulah yang mengampuni, kata Allah.
Sehebat-hebat kamu itu do'if dan fakir. Akulah yang memberi kekuatan. Itulah yang disebut kemenangan. Ya, berhasil mengalahkan dirinya sendiri yang memang seharusnya kalah, tapi selama ini maunya menang sendiri. Nah. Gus, kalau dengar pemaparan ini saya rasa kita belajar tasawuf berislam tuh jadi lebih damai, lebih tenang gitu ya. Jadi lebih pengen ke dalam gitu. Jadi tadi nohok banget sih ketika Gus Chandra bilang kamu jadi seumur hidup terus masih nanya ke orang lain lagi. Itu menohok gitu ya. Emang kamu jadi nggak kenal atau gimana gitu. Nah, yang menarik Gus adalah kalau kita belajar, saya rasa teman-teman di Dialog Positif dan yang dengar ini juga pasti sepakat dengan saya bahwa kalau kita belajarnya kayak gini, bahwa ini akan membawa kita lebih ke introspektif lah, daripada nunjuk keluar, mengkafirkan keluar, menghina keluar, dan seterusnya gitu. Nah, tapi kenapa ya cenderung sekarang pembelajaran dalam tanda petik Islam tuh jadi lebih melihat perbedaannya, ke puasa hari ini besok berantem, Tarawih 11, 23 berantem gitu Gus. Nah ini faktor-faktor apa sih Gus yang membuat kok jadi malah keluar dari esensi gitu? Silakan Gus. Kalau ditanya kenapa ya mungkin jawaban yang paling fair ya, mereka nggak ngundang Chandra Malik. Oke, ngerti. Salah ngundang berarti Gus ya. Ya. Okay. Sebenarnya siapapun itu berhak memberi pengaruh. Siapapun berhak memberi pengaruh. Tapi kita juga berhak menerima atau menolak pengaruh. Oke. Pilihannya dua, menerima atau menolak. Biarkan saja orang lain memberi. Biarkan orang lain bicara apapun, itu dia punya kebebasan yang dilindungi oleh undang-undang. Kita harus menghormatinya, kebebasan berbicara. Anggaplah dia memberi pengaruh. Entah itu pengaruh baik, entah itu pengaruh buruk. Tiap-tiap orang memiliki hak untuk memberi pengaruh. Kita juga punya hak untuk menerima atau menolak pengaruh itu. Jadi jangan semua diterima, dipilah-pilah. Ya. Kalau kita mengundang pembicara, atau kalau kita belajar kepada siapapun, anggaplah seperti kita pergi ke pasar induk. Pergi ke pasar induk, kita beli mangga saja, contoh paling mudah. Ya. Mangga kita bawa pulang. Apakah mangga itu langsung kita berakoti, kita makan mentah-mentah, atau kita memiliki keindahan peradaban manusia? Keindahan yang bagaimana, Gus? Mbok iya itu mangga dicuci dulu. Nah, apakah yang disampaikan Chandra Malik sudah kamu cuci? Apa langsung kamu telan? Ya, cuci dulu. Setelah itu apa? Kupas kulit-kulitnya. Ya, banyak omongan yang nggak bagus, yang nggak buang, ngawur segala itu kulit-kulitnya aja kupas. Ya, itu kan keindahan peradaban manusia. Setelah itu boleh langsung diberakoti silakan. Tapi nanti dulu kamu punya intelijensia tinggi, potong dulu dong. Iris bagi beberapa bagian. Ya, tata. Itu manner di meja saja sudah merupakan keindahan luar biasa. Sudah kenyang di mata itu. Oh, bagus banget ini. Belum dimakan. Nah, ketika makan pakai manner akan terasa lebih indah. Ya. Jadi siapapun berhak memberi pengaruh, bergantung pada kita menerima atau menolaknya. Kalau menerima, terima dengan baik-baik. Kalau tolak dengan baik-baik. Jadi tidak semua bagian dari mangga tadi harus kita telan habis-habis. Prosesnya pun setelah kita cuci, kita kuliti, kita kupas, kita potong, kita iris, kita tata di piring, itu masih harus dikunyah berapa kali itu yang sehat itu? 33 katanya. 33 kali. Kunyah dulu. Ya. Kunyah baik-baik, kalau kemudian baru kita telan. Prosesnya panjang. Dan ketika sudah kita putuskan untuk kita telan, maka segala yang kita telan itu kita yakini akan berubah wujudnya menjadi daya hidup, menjadi energi. Makan mangga seger, kan gitu. Terima pengaruh dari Chandra Malik, seger kan gitu. Kenapa? Karena prosesnya dilakoni dari awal sampai akhir dengan keindahan peradaban manusia, dengan akhlakul karimah. Bukan langsung telan saja, ya. Keren, Gus.
Mantap. Itu ya, pokoknya pulang dari pasar jangan langsung digigit. Potong Nah, dulu ya. Iya, oke ya Gus. boleh Itu saja mantap sih Gus. kalau Matur memang suwun. masih berkeluarga sama monyet ya nggak apa-apa. Oke. Kalau memang Tapi tidak malam hari ini bagian dari keluarganya ya jangan seperti itu. Ya, harus agak naik sedikit lah ya. ya, ya. Tapi malam hari ini Gus, bener Gus, sparkling idea itu dari pengaruh-pengaruh itu penting gitu ya. Malam hari ini Iya. bener-bener lebih ngerti lagi tentang goib tadi Gus. Jadi Iya. disadari gitu ya, kenapa kita jangan makan dan minum. Ternyata tidak makan dan minum, kita tuh disuruh ngerasain lapar, dan lapar tuh adalah salah satu stimulan atau sinyal kalau yang perlu kita ikro gitu untuk menyadari bahwa oke, kita masih punya usus, kita masih punya, dan itu akan lebih mengenal untuk ke dalam lagi, ke dalam Ya. lagi. Wah, ternyata tidak makan tidak minum itu outputnya menjadi goib, dan takwa tuh luar biasa Gus. Iya. Nuhun Gus, ini Iya. mantap banget Gus. Makanan-makanan yang Oke. sifatnya jasmaniah itu memang untuk badan jasmani. Hmm. Sedangkan lapar kita ini, kemampuan kita menahan diri itu tidak makan dan tidak minum. Lapar dan dahaga kita ini adalah makanan, minuman badan ruhani. Nah, selama ini badan ruhani tidak dikasih makan, ya lembek. Ya, jadi saya bilang tadi, lepas dari Ramadan, teruskan tradisi ini. Tahan makan dan minum. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena selain kamu butuh memberi makan badan jasmani, kamu juga butuh memberi makan badan rohani. Makanannya apa? Makanannya tidak makan. Makanannya tidak minum. Makanannya adalah lapar dan dahaga. Badan jasmani perlu istirahat. Istirahatnya apa? Istirahatnya tidur. Badan rohani istirahatnya apa? Istirahatnya terjaga. Dibalik. Cara mudahnya begitu. Ya. Okay. Badan jasmani perilakunya apa? Bicara. Badan rohani perilakunya apa? Diam. Ya. Komposisinya bagaimana? Pengaturan persentasenya. Semakin engkau dewasa secara rohani, kamu akan semakin mengurangi makanan, semakin mengurangi minuman, semakin mengurangi tidur, semakin mengurangi bicara, dan engkau akan semakin tumbuh badan rohanimu, semakin arif dan bijaksana. Terus kalau di bulan Ramadan lebih banyak undangan gimana Gus? Jadi banyak ngomong dong. Ya, asalkan cocok aja lah. Asal ngerti aja ya. Ya, syukur-syukur kalau diundang, saya datang dan saya boleh hanya diam. Wah, enak. Ya, jadi diundang untuk diam gitu ya Gus ya. Wah, itu belum ada Gus. Nanti kita bikin Gus ya. Iya, ya, 3 hari diam bersama Chandra Malik gitu ya. Cocok ya. Atau jualan buku isinya kosong semua Gus ya, isi sendiri. Boleh. Oke Gus, atur nuhun Gus. Aduh, selalu membangunkan, selalu memberikan pandangan-pandangan yang mind blowing ya, dan seru malam hari ini. Saya rasa kita semua dapat sesuatu gitu. Oke teman-teman, kita akan diskusi. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand, boleh lewat chat juga. Oke, kita udah ke Mas Aryo ini udah lama nih nanya nih ya, kangen nih sama Mas Aryo. Oke Mas Aryo silakan. Beberapa tahun terakhir ini saya merasa bulan puasa tuh bukan bulan puasa kok sama aja buat saya, nggak ada bedanya. Orang-orang menanti-nantikan bulan puasa karena banyak yang mengejar untuk mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Kalau buat saya, ya dapat pahala syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa ya, ikhlas aja lah gitu. Karena kan itu kan kalau menurut saya itu kan Allah yang mengatur kan, kita nggak bisa mendikte apakah gimana gitu. Jadi kalau orang harus punya aturan-aturan sendiri, harus makan tertentu. Kalau buat saya sama aja, menu makanan di luar bulan puasa pada saat bulan puasa sama aja, nggak ada yang beda, nggak ada yang spesial apapun. Pada saat Lebaran juga ya sama aja, biasa-biasa aja. Semuanya setiap hari saya lakukan dengan cara yang sebagaimana mestinya aja. Ada orang yang berpantang melakukan sesuatu kalau lagi bulan puasa, mungkin karena dianggap dia capek apa gitu. Buat saya ya kerjain aja kalau memang itu memang harus dikerjakan tugas atau apa gitu. Yang penting asal niat kita baik terhadap orang lain. Apakah hal seperti itu normal? Atau mungkin saya ada yang nggak beres di saya gitu. Itu pertama. Kedua, Oke. Kedua, gimana caranya menjaga semangat puasa, walaupun saya mungkin nggak semangat juga, karena buat saya kan sama aja kan. Tapi gimana caranya supaya tetap bersemangat menjalankan misalkan puasa Senin Kemis dan puasa Nabi Daud di luar bulan puasa, sebagai mana orang-orang semangat berpuasa di bulan Ramadan. Itu sih tips and tricks ya pada intinya.
Jadi pesan saya. Terima kasih. Ya. Oke, thank you Mas Aryo. Terima kasih. Wah, ini Mas Aryo sih kayaknya udah masuk ke bil khusus nih, Gus Chan. Sebelum Ramadan, habis Ramadan, sudah Ramadan, itu semuanya flat gitu. Ramadan semuanya gitu. Nah, itu kenapa tuh? Apakah ada yang bermasalah gitu katanya? Dan yang kedua, tips and trick supaya tetap kejaga semangat di 11 bulan tuh gimana, Gus? Monggo, Gus. Ya, itu keren lah. Bisa tidak ada bedanya lagi dengan bulan-bulan yang lain yang luar biasa itu. Ya, 12 bulan tuh rasanya Ramadan semua kan luar biasa. Tapi harus diingat lah, setiap bulan harus lebaran tadi. Harus ini ya, harus Idul Fitri ya. Iya. Setiap bulan harus ingat ya, awal bulan berarti harus makan ini ketupat ya. Ya itu perasaan yang baik ya. Perasaan bahwa bulan-bulan lain selain bulan Ramadan kita memiliki kewajiban untuk tetap menjaga spirit Ramadan. Itu perasaan yang baik, tidak ada yang salah dengan itu. Nah, kalau disebut oleh Abu Marlo sebagai khawasul khawas, ya itu insya Allah kita doakan bersama, semoga memang seperti itu. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana menjaga semangatnya agar puasa Senin Kemis, puasa Daud itu terasa seperti puasa Ramadan. Kuncinya satu, as-saumu li, puasamu untukku, kata Allah. Ya, maka persembahkanlah segala sesuatu itu yang sebaik-baiknya kepada Allah. Ya, karena dipersembahkan kepada Allah. Ya, kuncinya di situ. Musim nggak musim orang puasa, ketika sampean berpuasa, puasamu untuk Allah. Ya. Tidak ada temannya sendirian berpuasa, puasamu untuk Allah. Maka puasa ini adalah sebentuk persembahan yang sifatnya sangat personal. Ya, sangat personal. Ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah anak cucu Adam, itu kata Allah untuk diri mereka sendiri. Sedangkan puasa untuk Allah. Dan Allah menyiapkan ganjaran yang tidak pernah diberikan kepada para pengibadah lain atau ada ibadah-ibadah lainnya. Khusus. Nah, sifatnya yang khusus inilah yang luar biasa. Jadi, jawaban saya simpel, persembahkanlah puasamu untuk Allah. Maka ada nggak ada temennya, musim nggak musim, sahur atau nggak sahur, itu kamu berpuasa untuk Allah. Insya Allah nanti akan ada hubungan yang sangat personal, sangat pribadi dengan Allah, dan itu rasanya nikmat sekali. Oke, mantap Gus, terima kasih. Ini juga nyambung sama teman kita di YouTube sebelum kita ke Bu Anca. Di teman kita di YouTube tuh ada yang nanya gini Gus. Tadi berkaitan sama setan sih kayaknya ya. Jadi poinnya gini, ketika setan bekerja mengganggu manusia dalam bentuk bisikan ke dalam dada, nah apakah itu letaknya di hati? Dan bagaimana kaitannya dengan fatwa hati, Gus? Nah, bisa jadi kan fatwa hati itu datang dari setan mungkin gitu ya. Gimana sih kita ngebedain? Juga nanti tadi kaitannya sama Furqan kali ya, membedakan mana yang harus dan kita lakukan dan tidak. Monggo, Gus. Ya, betul. Mungkin pada waktu itu Kanjeng Nabi sudah terlalu sering ditanya orang ya tentang berbagai hal. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, bertanyalah kepada hatimu. Ya, mintalah fatwa kepada kolbumu sendiri. Kenapa? Ya seperti Pak Labi tadi yang saya katakan, Abu Marlo sudah semua hidup jadi Abu Marlo, masih nanya terus pada Chandra Malik, apakah kamu tidak lebih kenal tentang dirimu sendiri daripada orang lain? Bertanyalah pada dirimu sendiri, terutama pada hati, kan gitu. Nah, lalu bagaimana ini? Kok ada setan bisa membisik ke hati? Nah, itu justru karena selama ini kita tidak dekat dengan hati kita sendiri. Ya, sehingga tidak tercipta, tidak terbangun sistem pertahanan, mudah sekali dijebol oleh bisikan setan. Kalau ada sistem pertahanannya, itu tidak akan setan bisa menembusnya. Persoalannya bukan pada setan, Abu Marlo. Oke, Abu setan lagi, Masya Allah. Ya. Ini jujur apa bagus, udah biasa Gus. Ya. Kayaknya jujur itu jujur kayaknya, jujur banget. Ya. Setan itu memang musuh, tapi musuh di luar. Ada musuh di dalam, ada musuh dalam selimut. Yang tanggal lahirnya sama kita.
Ya, yang tumbuhnya tumbuh bareng sama kita. Yang kalau kita makan ikut kita kasih makan. Yang kalau kita tidur mungkin dia juga ikut tidur, mungkin dia malah menguasai badan kita seutuhnya karena kita terlelap. Siapa musuh kita itu? Nafsu. Oke. Nah, belum tentu setan membisiki kita, tapi barangkali nafsu itulah yang lebih dulu membisiki kita. Dan nafsu wilayah kerjanya di mana? Nah, gitu. Kalau setan wilayah kerjanya di dada, yuwaswisu fi sudurina. Kalau nafsu wilayah kerjanya di kepala. Ya. Nafsu itu terbentuk dari segala sesuatu yang ditangkap oleh panca indera kita. Oke. Nah, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba itu ada yang kita terima, ada yang tidak kita terima. Ya. Contohnya, saya naik motor, ya. Saya naik motor, lalu ada saya lihat cewek cantik. Mohon maaf, ini contohnya cewek cantik terus ya, karena kalau saya lihat cowok saya nggak ada. Ya sama sekali. Biasa aja ya. Ya, ini naluriah saja ya, tanpa bermaksud bagaimana ya. Saya naik motor melihat cewek cantik. Ini peristiwa penglihatan, peristiwa indrawi. Kalau saya terima ini gambar yang ditangkap oleh saya terima, saya bisa noleh terus gini, nabrak saya bisa. Ya. Atau ada cewek cantik, ya biarlah dia cantik, memang cantik, tapi saya harus fokus ke sana, maka saya lihat, kemudian saya tolak. Ya. Jadi apa yang ada di depan kita, belakang, tengah, atas, bawah, segala macam itu segala sesuatu yang bisa memberi pengaruh, kita terima atau kita tolak. Ya. Mungkin ada yang diterima, kemudian ditolak. Cantik, tapi biarin aja, bawa istri, daripada ya. Cantik, diam aja, jangan gitu. Diterima tapi ditolak. Ya. Tapi berarti kalau gitu nggak apa-apa ya Gus ya, diterima udah gitu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi jangan lupa nolak ya. Nanti kan spontan, cantik ya Bu, siapa gua jadi pikir. Oh kamu, maksudku kamu yang cantik, gua ketahuan bohong kan gitu ya. Ketahuan bohong bener. Nah, yang diterima ini diproses di akal kita. Cantik ini. Anak mana, rumahnya mana, apa segala macam, begini, diproses di sini. Ada yang berhenti hanya sampai di sini. Ada yang kemudian diproses lebih lanjut. Nah, proses lebih lanjut ini yang berbahaya. Ini yang bisa kemudian ada bisikan sedikit saja dari setan. Gitu. Ini turunkan aja lah di mana, kejar tuh cewek kan gitu. Oke. Bisa begitu. Nah, ada juga mungkin, lu, dasar lu apa? Kita diumpat. Anjing lu, masuk kan ini. Bisa ditolak. Kemampuanmu menolak itu membuat kamu luar biasa. Ya, alhamdulillah dikatain anjing kan gitu. Coba kalau dasar lu manusia, waduh, berarti aku bukan manusia kan gitu ya. Bisa diterima, bisa ditolak. Ketika diterima, nyangkut di sini, diproses. Brengsek, kok diomongin anjing, turun ke sini. Dibisikin setan. Kejar kan gitu. Jadi peristiwa-peristiwa indrawi itu nyangkutnya semua di akal. Disitulah ada persekutuan nafsu untuk mengolahnya. Entah itu menjadi baik atau menjadi buruk, tapi relatif menjadi buruk. Turun ke bawah, diterima oleh hati, dibumbui oleh setan, menjadi perilaku-perilaku yang kurang baik. Nah, maka kendali terhadap panca indera menjadi sangat penting. Agar semua tidak diproses lebih lanjut. Syukur-syukur kita mampu memilahnya, mana yang baik, mana yang buruk. Furqan, kita butuh pembeda, definisi-definisi terhadap kebaikan dan keburukan, sehingga yang kita olah hanya yang baik-baik. Nanti yang turun di sini yang baik. Ya. Ketika yang turun di sini yang baik, itulah yang susah ditembus oleh setan. Itulah yang bisa kita mintai fatwa.
Maka seringkali ketika kita berbuat buruk, baru mulai atau bahkan belum mulai, baru akan mulai berbuat buruk, kita sudah diberitahu oleh diri kita sendiri. Itu buruk loh. Itu salah loh. Sudah tahu kita tanpa perlu bertanya kepada orang lain. Tapi seringkali kita mengingkari hati kita sendiri. Jadi sebenarnya kita tidak butuh orang lain untuk menyakiti hati kita. Kita sudah terlalu sering menyakiti hati kita sendiri. Oke. Wah, taps, Gus. Ini luar biasa sih. Sun, Gus, terima kasih. Ini dalam banget. Terima kasih banyak, Gus. Mudah-mudahan bisa menjawab teman kita di YouTube ya. Wah, ini jawabannya super banget gitu. Jadi lebih masih bisa, gimana? Masih bisa disusulkan di buku Mind Blowing loh, masih bisa. Bisa, tenang, Gus. Terlanjur dicetak ya. Gus, bukan Gus, aku jadi realize ya bahwa kenapa betapa luar biasanya syariat-syariat bahwa kita ini tradisi Islam gitu ya. Wudu kan cek panca indera, disuruh stay sholat gitu sehari 5 kali, dikasih puasa juga, dikasih ini ternyata semuanya rangkaian udah ya, ada lagi ya. Sekarang ada lagi kah? Aman. Udah aman? Aman. Saya tetap mampu mendengarnya. Oke, suun, Gus. Dari hati tuh. Soalnya udah biasa denger suara setan itu. Gitu ya. Mau putus-putus suaranya, yang penting jangan putus silaturahmi, yang itu pas ya. Acaranya sendiri. Oke, Gus, thank you. Oke, karena ini kita berkerjaan dengan waktu, maka Bu Anca, Pak Teguh sama Kang Andri mungkin kita langsung aja gitu ya. Jadi nanti Gus Chan akan jawab panjang kali lebarnya disatuin gitu kira-kira. Jadi straight to the point ya, silakan. Oke, Ibu Anca, dipersilakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Chan, Mas Abu. Gus Chan. Ya, apakah satu yang saya tanyakan, apakah Gus Chan pernah misalkan ya, kayak kemarin contohnya mau gebukin orang la ilaha illallah, padahal asma Allah itu kan suci. Apakah Gus Chan itu pernah menemui seseorang yang seperti itu, seandainya orang anak-anak seperti itu ya, itu ketemunya sama Gus Chan itu malah lebih mengena. Karena kalau yang serius-serius itu tadi ditakut-takuti surga, neraka gitu ya Gus Chan. Nah, yang kedua Gus Chan, Sah Siti Jenar, kalau dunia ini bukan alamnya orang hidup, lalu dunia ini alamnya siapa? Karena dari tadi kan Gus Chan ini bahas setan melulu, apakah dunia ini miliknya setan gitu? Karena kok bertengkar ribut terus. Itu aja Gus Chan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Makasih. Saya ini kan cerminan, ya ngobrol tentang setan ya kira-kira kan dengan ya. Karena yang kan gitu. Tergantung cerminnya ya Gus ya. Pokoknya ngikutin gitu ya. Ya kumpulan setan yang ngobrol setan. Kumpulan manusia ngobrol manusia. Oke, kita ke Pak Teguh dulu Gus. Pak Teguh monggo Pak Teguh. Pak Teguh Imanto silakan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak, silakan. Iya. Terima kasih Pak Abu sama Sandra. Ini Pak, saya dengar dari beberapa ceramah ya para kiai bahwa puasa itu kan menahan hawa nafsu juga ya, selain makan dan minum juga hawa nafsu. Tapi saya pertanyakan, sejauh mana sih hawa nafsu itu bisa ditahu kriterianya gitu loh Pak. Kalau misalkan kita marah dalam arti yang fisik yang terlalu itu dapat kita tahu dia marah. Tetapi kalau misalkan dongkol aja, tapi wajahnya juga nggak menimbulkan itu, cuma di hati itu dongkol. Apakah itu juga membatalkan puasa, Pak? Kadang-kadang saya itu ketika ada forum di WA itu, Pak ya, kalau udah terjadi perdebatan siang hari, mendingan saya tahan deh, mendingan nggak usah deh. Nanti aja setelah terawih baru gitu. Itu gimana Pak?
Tadi saya ragu-ragu ketika ada perdebatan, mendingan saya rem aja deh, gitu Pak. Sehingga saya itu gimana Pak parameternya untuk mengatakan bahwa puasa saya ini bener-bener atau batal Pak gitu Pak. Oke. Pak Teguh, ini keren pertanyaannya dan mengingatkan saya pernah ada satu kasus gitu ya. Jadi ingat Gus, ini sama statement Pak Teguh jadi ingat gitu ke memori. Pernah waktu syuting itu zaman The Master di RCTI dulu siang-siang si kameramen tuh berantem gitu. Lagi bulan Ramadan Gus gitu. Pas yang satu ngegas gitu ya, yang satu lagi, gue lagi puasa nih, gue nggak mau berantem. Terus dia komain, kita beresin habis maghrib ya. Jadi berantemnya beresinnya habis maghrib. Ya sama aja. Oke, itu mungkin case-nya sama kayak Pak Teguh ya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Nanti Gusan pasti punya insight tentang ini gitu ya. Oke, Kang Adri silakan. Ya, Assalamualaikum Gus Dan. Waalaikumsalam. Salam. Ya, silakan Kang. Gus Dan, saya ingin menanyakan tentang puasa. Jadi selain Ramadan itu sekarang lagi tren puasa yang mulainya justru jam 6 maghrib sampai jam 12 siang, intermittent, ya kan? Nah, apakah puasa yang seperti ini tuh bisa dikaitkan dengan puasa-puasa sunnah yang ada di Islam? Karena kalau kita udah puasa dari jam 6 sore sampai jam 12 siang, padahal puasa itu secara waktu adalah yang kita tahu subuh sampai maghrib. Nah, apakah memang puasa itu tergantung pada waktu tertentu dari sahur di subuh dan berbuka di maghrib, ataukah memang bisa dengan cara lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, zaman now yang mulainya jam 6 malam, nanti bukanya jam 12 siang. Itu aja Kang. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Adri, wah ini keren pertanyaan, ini keren nih. Karena juga mengingatkan ada satu daerah atau wilayah atau negara yang 24 jam siang terus, 24 jam malam terus juga kan itu bisa terjadi gitu. Dan mungkin ini juga bisa relate gitu. Monggo Gus, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dirangkai. Jadi Bu Anca tadi bicara tentang itu tuh yang teriak-teriak dengan nama Allah harusnya diketemuin sama Gus Chan dengan pengajaran ini mungkin bisa lebih melunak gitu kan. Dan yang kedua, apakah dunia ini tempatnya setan gitu? Kok banyak ribut banget gitu lah kira-kira. Monggo Gus. Ya, menarik sekali tentang asma Allah digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan Allah, gitu ya. Ya, itu sebenarnya tanggung jawab Abu Marlo juga. Bagaimana mengkondisikan teman-teman itu bisa ikut forum dialog positif. Karena mereka sudah terlalu sering mengikuti forum dialog negatif. Ya tidak diajak. Nah, nanti tinggal saya diundang, saya ngobrol. Tapi memang seharusnya, sewajarnya, semanusiawinya, ketika nama Allah itu disebut, maka kita akan seketika luruh. Ya. Karena yang berhak menyandang nama keagungan, kemaha-agungan itu memang hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, maka segala sesuatu selain Allah itu niscaya tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah yang Maha Agung itu. Ya. Harusnya luruh semua emosi, luruh semua ego dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru ego meluap-luap, api membakar. Ini apa? Ini jangan-jangan setan, kalau kita mau menyalahkan setan, menemukan teknologi terbaru, membungkus bisikannya dengan nama-nama Allah. Atau kalau kita mau menyalahkan diri kita sendiri, nafsu, memiliki kemampuan yang terus terupgrade, sehingga bisa menggunakan asma-asma Allah untuk kepentingan-kepentingan lain. Tapi itu juga membuktikan bahwa ternyata semakin hari kita semakin tidak mengenal diri kita sendiri. Sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh psikologi massa. Apa yang menurut orang kebanyakan itu baik, maka itulah baik. Apa yang menurut orang kebanyakan itu buruk, maka itulah buruk. Itulah salah, itulah benar. Kita tidak lagi memiliki pendirian. Nah, bicara soal pendirian, apa yang harus didirikan dalam Islam itu? Yang harus didirikan apa, Kang Abu? Aqimis shalah li dzikri
Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Bisa ditengarai pendirian kita semakin mudah dirobohkan karena sholat kita mudah juga dirobohkan. Kita hanya artifisial saja menjalankan kewajiban sholat. Yang penting sudah wudhu, sudah takbir sampai salam, sudah sholat. Ya. Pelajaran-pelajaran mengenai sholat sudah tidak lagi sampai mendarah daging, sampai melubuk hati, sudah tidak. Ya, kalau kita mau belajar tentang sholat, baru soal Allahu Akbar saja sudah hancur lebur ego kita. Tapi kan nggak ada, nyaris tidak ada ceramah membahas Allahu Akbar tahapan sholat yang awal itu. Nggak ada. Ya. Jangankan bahas takbir, bahas usolli saja sudah hampir nggak ada yang membahasnya dalam sekali. Ya. Ketika sampai pada lillahi ta'ala ini kan persoalan besar sekali. Apakah benar sholat kita itu lillahi ta'ala atau yang lain kan kita sudah semakin tidak tahu. Abu Marlu ini disebut sholat kalau kelihatan sholat. Kalau nggak kelihatan sholat kan disebut belum sholat atau tidak sholat. Penilai sholat itu bukan lagi malaikat deh. Penilai sholat itu orang-orang, ya kita sendiri ini. Ya, saya pernah ditanya orang, Gus. Iya bener Gus. Gus Chandra kok nggak pernah kelihatan sholat sih Gus? Ya, ini pertanyaannya to the point. Mungkin akan mengarah kepada ini murtad ini Chandra. To the point. Ya. Ini murtad kira-kira kafir lah kan ini. Kok berani ngisi pengajian? Gus, sampean kok nggak pernah kelihatan sholat sih? Saya jawab, Mas coba diperiksa lagi catatannya Mas. Apakah ada syarat sah sholat harus kelihatan? Nggak ada Gus. Berarti aman ya saya ya. Oh, aman Gus, aman ya. Tidak ada syarat sah sholat harus kelihatan. Lalu kenapa kamu harus memperlihatkan sholatmu? Dakwah Gus, oke dakwah, tapi ada selubung luar biasa yang kau tidak tahu. Dakwahmu akan ditutupi oleh egomu, sehingga engkau akan cenderung memamer-mamerkan ibadahmu daripada mendakwahkan ajaran kebaikan. Nah, pendirian ini goyah karena sholatnya ini secara tidak beres. Sholat yang bagaimana ya? Mari Chandra Malik diundang lagi kita bahas tentang sholat. Tok. Oke Gus, siap. Ini wajah tuh wajah ya, ini persoalan semua. Sholat itu persoalan semua. Sholat adalah ibadah dalam sikap yang paling sempurna. Ya, pembahasannya tuh, waduh, gila nih loh. Waduh, nggak berani sholat kalau nggak beres kamu tentang pelajaran tentang sholat itu. Ya, bukan saya kemudian mengajak tidak sholat loh ya. Justru kamu harus sholat dengan ilmu yang sangat-sangat mumpuni. Ya. Jangan sampai kena ejekan. Loh, Kanjeng Nabi pernah ngejek. Ngejek bagaimana? Sholatnya 1000 orang yang tidak berilmu itu setan lebih takut pada tidurnya satu orang yang tidak berilmu. Tidurnya satu orang yang tidak berilmu lebih ditakuti setan daripada sholatnya 1000 orang yang tidak berilmu. Bayangkan, lebih baik saya tidur. Ya. Oke. Oke. Nanti kita bikin sesi khusus tentang sholat mendalam Gus, seru kayaknya Gus ya. Itu menarik tuh, nanti kita supaya benar-benar dapat gitu ya. Ya. Terus lagi mantap, Gus. alam setan alam ya. Oh iya itu. Iya. Sama. Ini harus dibahas dulu. Kita ini sebenarnya di dunia atau di bumi. Pernah ya saya nanya itu ya? Kita ini sebenarnya di dunia atau di bumi? Di bumi lah Gus, ini kan planet ini, globe ini namanya bumi, Earth. Ya itu ada Jupiter, ada Mars, ada Neptunus, segala macam. Bumi. Loh, bener tadi bumi? Iya, itu ada ayatnya. Khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Terus kenapa kamu berdoanya Robbana atina fid dunya? Kok bukan Robbana atina fil ard? Oh iya ya. Ini jangan-jangan kita di dunia atau di bumi atau di dunia, nggak tahu bedanya. Ya. Kalau saya ngobrol soal martabat 7 tambah pusing nanti. Itu karena kita masuk ke alam niksal. Kemudian terjadi nanti kapan-kapan diundang lagi. Nah, poinnya dunia itu waktu, bumi itu ruang.
Kita berada di ruang dan waktu. Ruangnya bumi, waktunya dunia. Ya. Akhirat itu waktu. Selama-lamanya berarti waktu ya. Abadan abada, kekal abadi berarti waktu. Dunia fana berarti waktu. Akhirat itu waktu. Ruangnya di mana? Nah, kita mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, bakal mati. Ya, mati kita nanti. Lah mati itu kita menuju kemana? Ke akhirat, Gus. Iya, akhirat itu kan waktu. Ruangnya di mana? Ya. Kita menuju suatu alamat yang kita tidak dari sekarang mencari tahu alamatnya di mana. Wah, geger genjek dari orang Jawa, geger nanti kamu. Ya. Maka doanya orang mati seketika menjadi sama. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Ternyata bekalku salah. Kupikir akhirat itu ruangnya lautan, aku mempersiapkan perahu. Ternyata gurun pasir. Aku pikir itu ruangnya adalah gurun pasir. Aku sholat paling depan, dapat kontak, dapat segala macam. Ternyata gunung. Ternyata angkasa. Salah alamat, salah jurusan. Ya, itulah yang kemudian didefinisikan sebagai siksa kubur. Nggak jelas kamu kemana, kita kemana. Sehingga yang dihadapi adalah siksaan. Bawa bekal apapun salah, bawa bekal apapun kurang, bawa bekal apapun habis. Ya, tidak ada gunanya sampai-sampai Allah mengatakan yang menyelamatkan kamu masuk surga itu bukan amal ibadahmu, bukan kebaikanmu, karena tapi semata-mata rahmatku kata Allah. Kenapa? Karena yang kita bawa itu keliru semua. Nggak ada pengajian bahas akhirat itu ada di mana. Ya, ruangnya di mana? Alam sekarang. Alam kita artikan sebagai apa? Alam kalau kita artikan sebagai kedudukan, ya martabat 7 itu alam ahadiyah, alam wahda, wahidiyah, ajsam, mitsal, insan kamil, dan seterusnya. Itu alam. Ya. Alam ahadiyah belum ada kejadian apa-apa selain yang ada hanya Allah, ahadiyah, wahda, wahidiyah, arwah, ya, ajsam, mitsal, insan kamil itu alam. Jadi yang sering terjadi itu salah kaprah. Salah kaprah menamai sesuatu. Alam rahim, beneran tuh rahim ada alamnya. Nah, nanti dulu bacanya apa itu kan gitu. Alam kubur, oke. Wah, ini menarik alam kubur ini. Sampean, saya nanti juga kalau mati dikubur di mana? Dikubur di liang lahat. Ya, liang lahatnya di mana? Liang lahatnya di bumi, Gus. Ya. Oh, berarti alam kubur ada di mana? Alam kubur ada di bumi berarti ya. Ya kan? Cuman bedanya yang di atas permukaan bumi masih kena sinar matahari, yang di bawah permukaan bumi sudah tidak menerima sinar matahari. Maka kemudian disebut alam yang berbeda. Alam yang mana yang dipenuhi dengan setan? Nah, mari kita bicarakan lebih lanjut nanti. Karena alam itu, wah, lapisan-lapisannya mendalam. Wah, kita belum sepakat. Belum sepakat. Mengenal lebih dekat dengan Chandra Malik atau mengenal lebih jauh. Ya, ada yang mungkin ya. Mengenal lebih jauh. Lebih jauh kan jauh-jauhan. Ya gitu, mengenal lebih jauh. Kalau yang lebih dekat kan dekat-dekatan. Ya. Ilmunya tinggi, ilmunya dalam. Yang mana? Yang tinggi apa yang dalam? Nggak jelas. Nah, maka kita harus belajar segala sesuatu itu dari alifnya, dari awalnya. Dan kebetulan alif itu berdiri. Jadi harus diluruskan dulu alifnya, baru kita bisa bicara ba, tak, dan seterusnya. Itu pertanyaan dari Mbak Ancanawati. Pertanyaan kedua, apa tadi? Oke, dari Pak Teguh gini, katanya tadi bicara tentang hawa nafsu gitu, Gus. Nah, tadi kan yang dongkol tidak tuh, boleh itu, muka. Nah, yang tidak Ya boleh kan itu dongkol yang tuh, mukanya kan santai gitu mukanya. Padahal dongkol nih. Nah itu tuh gimana tuh kaitan sama puasa tuh jadi batal nggak gitu, Gus, kira-kira? batal tidak. Dalam bahasa syariat mengurangi, ya, mengurangi keabsahan, mengurangi fadilah, keafdolan. Batal tidak. Yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu. Jadi kalau sampean nyawang WhatsApp, uangnya terus HP-nya dimasukkan ke mulutnya, itu batal. HP-nya dilumat, itu batal. Ya. Kalau enggak, masih enggak batal. Ya.
HP-nya dibanting aja nggak batal. Ya. Tapi kalau bantingannya pecah terus Oke, dimama, oke. dikerunyah-kerunyah lah itu batal. Nggak apa-apa. Nunggu maghrib ya itu akalnya manusia kan sudah selesai puasanya. Silakan saja. Tapi itu nanti kembali pada kita. Kita mendapatkan hakikat dari menahan diri atau tidak. Segala sesuatu harus kita ukur dengan diri kita. Loh, sebanyak-banyak dosa. Sebanyak-banyak dosa manusia pertama sampai dosa manusia terakhir dikumpulkan. Dimintakan ampunan kepada Allah. Niscaya diampuni oleh Allah. Dan tidak mengurangi sedikit pun stok ampunan Allah itu tidak berkurang. Karena persoalannya bukan pada Allah. Persoalannya pada kita. Apakah setelah diampuni, kita akan kembali melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Ya, berpengaruh enggak di dirimu? Kalau berpengaruh, semoga nanti kamu tidak perlu repot-repot lagi berbuat salah dan minta ampunan. Cukup sekarang. Cukup. Jangan lagi mengulangi kesalahan, kan gitu. Harus berdampak pada diri kita. Dampaknya pada Allah nggak ada. Ya, umat manusia semuanya kafir itu Allah tetap Allah ya Mas. Ya. Ya. Semuanya beriman Allahu Akbarnya Allah tetap Maha Agung bukan karena keimanan kita. Jadi harus kita ukur dengan diri kita sendiri. Nah, ukuran terbaiknya kalau mau mengukur dengan diri kita sendiri adalah jadikan kematian sebagai nasihat terbaik. Nah, ukurlah dengan kematianmu. Aku kalau begini, nanti matiku bagaimana ya? Oke. Aku kalau begitu, nanti matiku bagaimana ya? Ukur dengan kematianmu. Wah, kalau begini nanti matiku begini. Wah, enggak deh. Ya. Kalau begitu nanti kematianku begitu. Wah, ini cocok nih, aku harus begitu. Ukurnya dengan kematian. Nah, maka ada orang bijak yang mengatakan jangan melihat manusia ketika hidup. Lihat manusia ketika matinya. Kalau dia sudah mati, kemudian kita masih terus-menerus bisa mengambil pelajaran dari masa hidupnya. Itu hidupnya insya Allah benar. Oke. Keren, Ya. Gus. Terakhir mungkin kaitan sama waktu, Gus. Ya. Ramadan sekarang kan puasa gitu ya. Kan kalau secara syariat kan dari imsak, dari sahur gitu ya sampai maghrib. Tapi kan sekarang juga kayak ada intermittent fasting gitu, misalkan dari maghrib sampai besoknya gitu. Nah, itu gimana tuh menurut syariah, Gus? Silakan. Puasanya orang diet biasanya ya. Iya. Ya. Ya. Tapi ya. puasa itu bukan tradisi Islam saja. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, la'allakum tattaqun. Jadi sudah diwajibkan puasa itu kepada kaum sebelumnya. Puasa itu tradisi. Tradisi kebudayaan yang menjadi bagian dari agama. Ya. Nah, yang memiliki tradisi puasa tidak hanya umat muslim. Umat sebelum Muhammad sudah memiliki tradisi puasa. Dan mungkin juga umat-umat hari ini dengan nama puasa apapun itu. Ya. Nah, puasa itu macamnya banyak. Yang paling ringan sebenarnya justru puasa Ramadan. Ya. Karena jelas setengah hari dari awal pagi sampai awal petang. Itu pun boleh sahur dulu. Itu pun malamnya boleh balas dendam. Itu pun hanya 30 hari dalam 365 hari. Paling ringan. Ada puasa-puasa yang berat lainnya. Contohnya tadi ada yang nulis puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Saya pernah dengar dan saya pernah mengalami teman saya ada yang menjalankan puasa Adam. Puasa Adam bagaimana? Setiap hari sepanjang hidup itu berpuasa. Dia makan hanya malam hari saja. Ya. Itu puasa yang mengenai menahan makan dan minum. Puasa variannya banyak. Puasanya Maryam, kalau nggak salah ya. Ya. Puasanya Maryam, puasanya Maryam, Musa, ya. Zulkarnain kalau nggak salah ya. Puasa itu macam-macam, Mas. Ada puasa melek, ya, puasa tidur. Puasa tidur itu berarti kan tidak tidur. Ya. Puasa melek berarti kan tidur. Ya. Enak tuh puasa melek itu. Puasa melek itu kan berarti nggak melek. Ya. Loh, itu ada. Dan itu tidak enak ternyata.
Kalau sampean main ke daerah-daerah ada makamnya Syekh Belabelu. Syekh Belabelu itu salah satu tokoh Islam waliullah yang sepanjang hidupnya sejak dia mulai berniat berpuasa, puasanya adalah puasa melek. Apa yang dilakukan? Merem. Orang menganggapnya tidur. Oh, Syekh Belabelu tidur terus panjang hayatnya sampai meninggal. Padahal tidak. Padahal dia merem. Di dalam meremnya dia melihat lebih banyak hal. Kita menyebutnya begadang. Gitu. Tidur aja lah. Ada puasa melek, puasa merem, ada puasa bisu, puasa bicara. Oh, berat sekali itu. Ya. Ada puasa makan, puasa minum, puasa senggama. Ya. Yang jelas itu tentang menahan diri. Waktunya bagaimana, Gus? Nah, kalau kita menggunakan syariat Islam yang diwajibkan adalah puasa Ramadan, maka ketentuannya sudah sangat jelas di awal pagi sampai di awal petang. Ya. Di awal sebelum terbitnya matahari dan di awal tenggelamnya matahari. Itu syariat Islam. Sedangkan puasa-puasa lain menurut tradisi dan keyakinan yang berbeda, yang bermacam-macam itu dipersilahkan. Monggo. Sepanjang niatnya lillahi ta'ala. Sepanjang maksudnya adalah untuk memperbaiki diri kita supaya tidak menjadi budak belenggu nafsu kita sendiri, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Itu untuk bisa mengukur batas kita sampai di mana. Karena tanpa kita mengetahui batas kita, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita akan atau bahkan sudah melampaui batas. Ya. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Tahu dari mana kamu melampaui batas sedangkan kamu belum tahu batasmu sendiri. Nah, puasa kurang lebih mengajarkan kita untuk mengenal batas-batas itu agar tidak kita lampaui. Menjadi tidak manusiawi ketika puasanya berlebihan. Sepanjang hari, sepanjang malam tidak makan, tidak ngumpuli istrinya sampai batas kewajaran syariat, tidak pernah memberi nafkah batiniah lagi, atau bisu sampai antisosial dan lain-lain, nggak boleh. Itu tidak menjadikan kita manusia dan menjadikan kita tidak manusiawi lagi. Kira-kira begitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Gus. Boleh tepuk tangan dulu buat Gus Chan. Asik ya, malam hari ini kita banyak insight tentang Ramadan. Dan saya rasa meskipun bahasannya tetap Al-Baqarah 183, meskipun bahasannya tetap puasa, tetap namanya Nuzulul Quran, tetap namanya Lailatul Qadar, tetap namanya Idul Fitri. Tapi setiap Ramadan saya rasa kita mendapatkan esensi yang lebih dalam karena ya balik lagi ya, semuanya berlapis-lapis, kesadaran kita berlapis-lapis. Dan malam hari ini kita mendapatkan cahaya yang luar biasa dari Gus Chandra. Hatur nuhun Gus. Terakhir sekali Gus, seperti biasa, final statement. Monggo, silakan Gus. Kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, agar kita bertakwa. Pertanyaannya adalah, apakah setelah sepanjang hidup kita, tiap tahun kita berpuasa Ramadan, kita sudah bertakwa? Ini pertanyaan besar. Karena kuliah 5 tahun itu agar engkau lulus. Pertanyaannya, apakah sudah lulus? Ya harus sudah. Lewat masanya DO. Nah, sudah berapa kali sampean puasa Ramadan? Sudah takwa? Belum. Hati-hati lo, DO lo nanti lo. Nah, gitu ya, kira-kira. Aduh Gus, final statementnya nakutin Gus, nyeremin Gus. Oke, boleh tepuk tangan buat Gus Chandra Maling. Gus, matur suwun, terima kasih luar biasa ya. Malam hari ini kita banyak dapat insight dari Gus Chan. Statement terakhir tadi juga sangat menohok gitu ya. Udah berapa lama nih kita Ramadan? Udah takwa belum? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita target outputnya adalah takwa. Jadi puasa bukan masalah berakhir nanti lebaran di mana, mudiknya gimana, meskipun itu iya penting, bukan masalah opor baju baru dan seterusnya. Tapi pertanyaan Gus Chandra tadi sangat menggugah bahwa udah berapa kali Ramadan, apakah kita sudah takwa? Jangan sampai ditunggu DO-nya gitu ya. Atur nuhun Gus. Pokoknya sesegera mungkin ini PR, kita banyak bahasan-bahasan yang belum. Kapan-kapan kita bikin edisi khusus lah gitu ya, kajian tentang sholat mendalam 7 jam lah Gus, nanti ya kita zoom 7 jam.
7 jam nggak akan beres. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang berminat nanti kita bikin ya. Bismillah. Hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan malam hari ini menyenangkan, membahagiakan, memberikan semangat untuk kita dalam Ramadan ini. Meskipun masih agak lama menuju Idul Fitri, tapi bahasannya udah Idul Fitri. Karena kenapa? Gus Chandra mungkin akan susah juga untuk dihubungi dalam waktu kali ini, sibuk jadwalnya. Jadi kita bahas malam hari ini semuanya. Hatur nuhun, kita doakan Gus Chan sehat selalu dan kita semua juga tetap bahagia, tetap semangat menjalankan Ramadan, senantiasa bertakwa. Mohon maaf lahir dan batin.